Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pangkal Balam, berhenti sebentar beli keranji. Dari cara jawab salam, sepertinya jemaah belum ngopi ya. Itu dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatimu lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qad kadhi miqdahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin jamaah subuh Masjid Agung rahimakumullah, bersyukur subhanahu wa ta'ala kesempatan berbahagia ini kita berada di pertengahan bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Alhamdulillah di pagi hari berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Nikmat tadi malam kita tidur ya. Ada yang nonton bola. Niatnya mendoakan ya. Tapi ternyata belum maksimal. Tidak tahu apalah kan. Memang itulah pertandingan, ada kalah, ada menang. Tapi kadang-kadang banyak kalah daripada menangnya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah ikhtiarnya kita bersama. Jadi pagi hari ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kita itu kita mulai dengan pagi tadi kita sudah melaksanakan sholat tahajud dan sebagainya. Di masjid kita juga sudah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita laksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh yang nilai pahalanya ad-dunya wa ma fiha, dunia dan apa yang di dalamnya. Jadi alhamdulillah hari ini, jadi kalau mau dikategorikan orang yang kaya, hari ini adalah orang berjamaah subuh, kemudian melaksanakan subuh, dan sebelum subuhnya orang itu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh ya. Alhamdulillah tidak akan mengurangi nikmatnya dan tidak akan mengurangi pahalanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kesempatan pagi hari berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang ada kurang lebih 9 amalan akan mendatangkan doa malaikat. Siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, bertugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikategorikan makhluk Allah yang kita ketahui di muka bumi ini, yang pertama kita sendiri manusia. Manusia, ya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah, diberi akal serta kemampuan untuk berpikir. Itu manusia. Jadi kalau manusia yang sudah diberikan akal tapi tidak berpikir, ataupun berpikir tapi tidak berakal, berarti dia termasuk golongan manusia yang majnun, ya, gila, hilang akalnya, hilang kemampuan berpikirnya, maka dikatakan manusia sudah menjadi orang gila, ya. Siapapun tidak menghendaki menjadi orang gila, namun kita berikhtiar, berusaha bagaimana menjadikan hari-hari yang kita lewati itu membuat kita sebagai makhluk manusia yang paripurna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk berpikir. Nah, berpikirlah secara baik, berpikirlah secara maksimal, berpikirlah secara
yang menyebabkan pemikiran kita itu mendatangkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk Allah yang lain kita ketahui jin. Siapa jin? Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api. Kalau malaikat tadi dari nur, cahaya. Manusia dari tanah. Sedangkan jin dari api. Jin itu dari api ya. Jadi kalau yang sering-sering ngerokok dekat-dekat api itu dekat-dekat jin berarti. Ya, karena apa? Karena jin diciptakan dari api. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia itu jin. Ya. Jin. Yang kemudian selanjutnya makhluk yang kita ketahui diketahui manusia itu adalah hewan. Makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman dan sumber rezeki bagi manusia. Ya. Di hewan misalnya kita memelihara kucing, ya. Memelihara apalagi misalnya ayam, kuda dan sebagainya. Makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi teman. Kalau orang sudah dekat dengan kucing biasanya bicara dengan kucing. Walaupun kucing tidak bisa berbicara, tapi ada waktu-waktu khusus orang itu berbicara dengan kucing ya, padahal kucing tidak bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia. Tapi itulah kalau Allah sudah berikan kemampuan rezeki kepada manusia menjadi temannya, sehingga sedikit kita hilang kesepiannya kalau kita memiliki hewan peliharaan. Boleh tidak melihara kucing? Boleh. Ya. Boleh tidak melihara anjing? Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Ya. Tapi bagus melihara kambing. Ya. Banyak melihara kambing untuk akikah, untuk kurban dan sebagainya. Tidak apa-apa untuk diperjualbelikan ya. Selama kita masih laksanakan aturan-aturan yang tersebut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, makhluk yang diciptakan untuk manusia sebagai sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ya. Kemudian akan menjadikan oksigen bagi manusia dan hewan, terus tumbuh-tumbuhan. Kita kalau musim panas kelihatan tumbuh-tumbuhan menjadi kering ya. Kalau di musim penghujan dia akan menjadi hijau kembali. Nah, inilah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang pagi hari ini kita akan melihat bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah di pagi hari ada malaikat menyaksikan? Insya Allah. Ketika kita masuk ke masjid, malaikat itu ada di masjid. Ketika kita berangkat dari rumah, ada malaikat hafazah yang menunggu kita. Ada malaikat raqib dan atid mencatat amal kebaikan kita. Kemudian ada malaikat-malaikat lain yang bertugasnya, tugas malaikat ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia kadang sujud, kadang tidak. Tapi ada malaikat tugasnya sujud terus, tidak pakai berhenti nanti hingga akhir kiamat. Kemudian ada malaikat yang tugasnya ruku terus nanti hingga sampai hari kiamat. Nah, manusia tidak. Kalau tengah senang pikirnya ruku ya. Kalau tengah pikir tidak tenang, tidak mau bersujud. Itulah manusia ya. Karena asal katanya nasia, lupa diri ya. Makanya kalau lupa diri kita sebagai manusia ada tamengnya. Makanya kita harus taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah manusia. Manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini paling banyak ya. Penduduk manusia di muka bumi ini paling banyak itu di India, Cina sana. Yang ketiga Indonesia. Indonesia ini banyak sekali manusianya, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, ciptakan manusia ya, min dzakari wa untha, dari laki-laki perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu. Dan menciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu salah satunya adalah saling kenal mengenal. Hadirin jemaah rahimakumullah.
para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekasih-kekasih Allah. Hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malaikat. Senantiasa beribadah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disangsikan di satu ayat Al-Qur'an itu ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa kata Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Jadi Allah akan jadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, benar tak ya Allah? Ya. Menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah jelaskan bahwasanya malaikat tadi ngomong kepada Allah, apa katanya? Tidak mungkin Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah sementara mereka selalu melakukan kerusakan dan pertumbuhan dan darah di muka bumi ini. Tapi Allah memastikan bahwa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh kata Allah, aku lebih tahu daripada yang kamu tidak ketahui. Jadi alhamdulillah hari ini walaupun malaikat tercipta dari nur, tapi kita manusia yang Allah berikan kelebihan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Alhamdulillah, para malaikat masing-masing diberi tugas yang berbeda-beda. Di hadis Rasulullah sampaikan di riwayat Tabrani, ya, Rasulullah sampaikan, "Ma fis samawati sab'i mad'in qadam wala shibrin wala qaffin illa wa fihi malak qa'im aw malakun raqi'un aw malakun sajidun." Tidaklah ada di antara di langit yang 7 tempat seluas telapak kaki sejengkal atau selupak telapak tangan kecuali di sana ada malaikat yang tengah berdiri sedang ruku dan sedang bersujud, ya. Kita tidak bisa melihat malaikat kecuali orang-orang yang maksum yang bisa melihat malaikat. Tapi ada satu waktu malaikat itu berubah wujud, ya. Berubah wujud menjadi sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Selain sujud dan ruku, mereka tidak luput dan sama minta ampun, ya, untuk orang beriman. Jadi malaikat itu mohon ampun untuk orang beriman, Bapak Ibu. Seperti ditegaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulli syai' rahmah wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim 'adzabil jahim. Artinya malaikat-malaikat yang memikul arsy. Jadi ada tugas malaikat itu salah satunya memikul arsy. Malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mohon ampun, memintakan ampun bagi orang beriman seraya mengucapkan, ya Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan pelihara mereka di siksaan neraka yang menyala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi Muhammad bin Abdul Hadi As-Sindi berkata, doaul malaikah yurja istijabat. Doa para malaikat itu diharapkan untuk diistijabah. Artinya dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia memiliki amalan mulia agar apa yang kita laksanakan itu didoakan oleh malaikat. Jadi apa yang kita laksanakan di malaikat itu tidak memiliki hijab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti doanya kita manusia, ya. Ada yang langsung diangkat oleh Subhanahu wa taala, ada yang masih ditunda untuk dikabulkan doanya. Ada yang nanti doa kita manusia ini akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di hari akhir. Jadi berdoa saja kita manusia. Jadi hari ini kita membicarakan tentang doa malaikat yang tidak akan memiliki hijab.
Apa yang kita lakukan sebagai manusia di muka bumi ini agar kita didoakan oleh malaikat? Yang pertama, kita sebagai manusia di muka bumi ini yang kita lakukan adalah menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk sahabat yang sakit. Menjenguk sahabat sakit berharap kita mendoakannya. Bukan malah nak nyumpahnya. Ya, mendoakan sahabat kita yang sakit. Ya. Ini dalam surah Sad Allah Subhanahu wa taala menegaskan, an Ali qala ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa jarah. Ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbihu wa kana lahu kharifun fil jannah. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu kharifan fil jannah. Ya. Ini maaf tadi bukan ayat tapi ini sunnah. Ada riwayat hadis dari Sunan Abu Dawud. Apa katanya? Tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang yang sakit pada sore hari melainkan akan keluar 70,000 malaikat. Ya, jadi kalau kita menghadiri ataupun kita membesuk atau menjenguk orang sakit itu akan keluar 70,000 malaikat. Apa manfaatnya? Yang akan memintakan ampun untuk kita hingga pagi hari dan baginya taman ataupun kebun di surga. Ya. Jadi kalau kita ketemu sahabat yang sakit, hadir kita mendoakan sahabat kita yang sakit, dan apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari salah satu kita sebagai manusia didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. 70,000 malaikat mendoakan kita yang ketika kita hadir ya, menjenguk atau membesuk sahabat kita yang sakit. Kita ini sudah banyak ketinggalan tata krama, adab kita. Kalau orang tua kita dulu ya, mendengar kabar ada keluarga sakit ataupun sahabatnya yang sakit, ataupun teman lama yang dulu pernah bersamanya sakit, cepat atau segera, ya betul Pak ya, cepat atau segera kita membesuknya, menjenguknya. Tapi beda dengan sekarang ini, di WA-nya, oh, apa kabar cek, ku demam, ku sakit, tanya kan. Oh, alhamdulillah cek, berarti kagak WA agak bagus ya. Panjang umurnya. Itu zaman sekarang itu karena zaman serba digital ya kan, ataupun video call agak macak deh cek 13 ton habis beras. Padahal tadinya yang disunahkan Rasulullah SAW itu adalah menjenguknya. Ya, menecek kan habis lah lempang kuning 2 mangkok ya. Nah ini padahal 70,000 malaikat mendoakan. Apakah boleh seperti itu? Boleh saja kemungkinan ya, karena zamannya sudah mulai canggih kan. Kalau dulu kita ingin mendapatkan berita itu mesti datang ke orangnya. Tapi sekarang kan enggak. Ya, kita di mana saja tahu beritanya, di mana sahabat kita ini. Sekarang ini sudah terlacak semua ya, lewat internet ya. Lewat Google Map ya, di mana makhluk satu ini. Terlacak kita ini di mana. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah mendoakan seorang muslim, sesama muslim. Nah, ketika mendoakan orang seperti yang Ustaz Ibrahim pagi tadi mendoakan kita sama-sama. Ada malah orang tidak mau mendoakan sahabatnya. Doa nafsi-nafsi namanya, ya. Doa masing-masing. Jadi salah satu kita ini didoakan malaikat adalah mendoakan seorang muslim. Baik mendoakan ketika dia masih hidup maupun ketika orang itu telah meninggal dunia. Doakan saja. Ya, mengenai itu diterima atau tidak, datang atau tidak, itu Allah yang maha tahu. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Sahih Muslim ya, nomor 271. Apa kata Rasulullah sampaikan? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul da'watul mar'il muslim li akhih bi zahril ghaib mustajabah
inda ra'sihi malakum mu'akkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul mutawakkil bihi amin walaka bimithli. Doa seorang muslim untuk saudara muslim dari kejauhan tanpa diketahui olehnya maka akan dikabulkan. Ya. Jadi mendoakan orang walaupun orang tidak tahu dari kejauhan akan dikabulkan. Ini kata hadis Rasulullah. Di atas kepalanya terdapat malaikat yang tadi utus. Dan setiap kali ia berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin. Dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Jadi doa yang kita sampaikan untuk mendoakan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, maupun orang yang akan kita doakan secara tersembunyi saja. Apalagi secara terang-terangan, di atas kepala kita ada malaikat yang mengaminkan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Doakan saja. Ya. Kita mendoakan sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga besar kita yang ada di Palestina misalnya. Doakan saja. Allah Subhanahu wa taala akan menerima, akan mengijabah lewat malaikatnya, malaikat yang menijabah, ya. Apa kata malaikat? Amin, kabulkanlah. Kabulkanlah ya Allah apa yang menjadi pinta seorang muslim untuk orang muslim lainnya, walaupun doanya secara tersembunyi. Ya. Kita tidak tahu hari ini rezeki kita itu dari doa orang lain. Ya. Sahabat-sahabat kita yang baik hati, keluarga-keluarga kita yang jauh mendoakan kita. Sehatnya kita hari ini adalah doa dari keluarga kita mungkin. Sehatnya kita hari ini, suksesnya kita hari ini adalah doa dari orang lain. Orang lain yang mendoakan kita, ketika ia berdoa, malaikat ada di atas kepalanya dan menyatakan amin, doa. Berdoa saja. Kalau kita mendoakan orang lain, insya Allah kita juga didoakan orang lain. Berdoa untuk kebaikan orang lain. Ya, boleh tidak secara terang-terangan? Bagus. Tersembunyi saja malaikat masih mengaminkan, apalagi secara terang-terangan. Ya Allah, panjangkanlah umur Ustadz Indra, ya Allah. Amin, kata malaikat. Kuat, makin kuat lagi, makin kuat malaikat mengaminkannya. Jangankan yang kuat, yang tersembunyi saja Allah Subhanahu wa taala memberikan, mendoakan melalui malaikatnya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, agar malaikat ini mendoakan kita, ya. Kemudian membuat amalan kita yang ketiga adalah mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan? Ini dalam hadis Rasulullah sampaikan, ada di Sunan Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlah fi hujriha wa hatta al-khut yasluna ala muallimin nasil khair. Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, bahkan semut, namlah, semut yang ada di dalam sarangnya, sampai ikan paus, ya, sampai ikan paus, haud, al-haud, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Jadi ilmu yang disampaikan oleh guru kepada muridnya itu mendatangkan malaikat mendoakan orang tersebut. Tidak usah khawatir. Kakek atau ngajar cucunya misalnya kan, untuk kebaikan, itu mendapatkan pahala luar biasa. Ayah mengajarkan anaknya, pahala luar biasa. Ya. Itu namanya mengajarkan kebaikan. Kita ini terlahir dari tidak ada apa-apanya. Ya. Allah cuma berikan kita potensi yang sama. Allah berikan kita dua telinga, satu mulut, ya. Allah berikan kita panca indera. Sama potensinya. Tidak ada yang beda, ya. Dari lahir kita sudah diperdengarkan oleh orang tua kita azan. Ya. Jadi kebaikannya orang tua perhatikan itu mendatangkan malaikat mengaminkan dan mendoakan dan mendoakan manusia bagi orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi hari ini yang jadi dosen, jadi guru, jadi WI,
jadi muallim, ngajar TK, TPA, tidak usah khawatir. Itu namanya mengajarkan kebaikan. Mengajarkan ibrah. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, kepada mahasiswa, mahasiswinya, kepada santri-santrinya, kepada siswa-siswinya. Itu semua adalah mengajarkan kebaikan. Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, ya, langit dan bumi, bahkan semut sampai ikan paus juga mendoakannya. Maka tidak usah khawatir, tidak usah takut, ya. Cukup kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Insyaallah kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui doanya para malaikat. Yang keempat, nah ini yang jarang kita lakukan kecuali orang tertentu saja. Ini yang tidak usah takut, tidak usah khawatir. Yang keempat itulah bersedekah pagi hari. Jam 4 lewat subuh, ya. Ini hadis Rasulullah sampaikan tentang bersedekah subuh ini di Sahih Bukhari. Rasulullah sampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya ketika seorang pada di pagi hari ada dua malaikat yang turunlah berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada penggemar yang bergemar infak, ya, rajin memberi nafkah pada keluarganya. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah. Jadi hati-hati orang pelit, didoakan malaikat biar bangkrut, ya. Jadi kalau kita berbaik hati memberikan pagi hari ini misalnya infak kepada istri anak kita, insya Allah. Begitu juga dengan infak kepada masjid misalnya, kepada yatim piatu. Nah itu akan didoakan oleh para malaikat. Bersedekah pagi hari. Ya. Bahagianya orang yang gemar bersedekah itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi ada sebuah hadis Allah sampaikan, orang yang meninggal dunia itu minta kembali lahir ke dunia ini, kembali ke dunia ini. Saking berefeknya, saking luar biasa manfaat berinfak. Mereka minta hidup lagi itu bukan ingin berhaji, bukan ingin sholat 5 waktu, bukan ingin zakat, tapi mereka ingin bersedekah, ya, bersedekah kepada orang lain yang pahalanya luar biasa. Akan diperlihatkan oleh Subhanahu wa taala. Infak kepada orang tua, kepada anak istri, kepada sahabat, kepada majelis-majelis ilmu misal. Majelis-majelis ta'lim di masjid, di pondok pesantren, itu luar biasa. Didoakan oleh para malaikat. Jadi usah khawatir, apa yang telah kita berikan itu semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan kita itu, apalagi yang bersedekah hanya di pagi hari. Ditambah lagi misalnya spesialnya di pagi hari, ikhlas setelah salat subuh, kemudian kita di pagi hari Jumat, luar biasa pahalanya. Jangan khawatir, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ingin didoakan oleh malaikat, salah satunya kita adalah melaksanakan yang keempat tadi, bersedekah di pagi hari. Bersedekah 10.000, 20.000, 50.000, tergantung kemampuan, ya. Semuanya tercatat kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang kelima, kita didoakan malaikat adalah orang yang menuntut ilmu. Nah, seperti inilah misal. Kita menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya berkehendak mencari ilmu yang kita belum miliki, ataupun mengasah ilmu yang sudah kita punyai. Saya paling senang lihat gaya jamaah tabligh. Senang saya. Setelah mereka melaksanakan sholat 5 waktu, berdoa kepada Subhanahu wa taala, mereka halaqah kecil memberikan ilmu. Ini yang jarang kita lakukan. Padahal ini luar biasa sekali
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang menuntut ilmu. Nah, jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Sunan Ibnu Majah sahih ya 259, Allah Subhanahu wa taala memberikan i'tibar lewat hadis Rasulullah sampaikan, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa idal malaikatu litada'u ahjinatiha riddan li talibil ilmi wa inna talibul ilmi yastaghfiru lah man fis samai wal ard hatta al-hitana fil ma. Apa artinya? Barang siapa yang menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka membuat dirinya menempuh jalan di antara jalannya menuju surga. Ya. Jadi capeknya kita. Jadi kalau hari ini orang yang bersekolah bersekolah di madrasah ataupun menuntut ilmu sampai keluar ya, sampai keluar rumah, bahkan mukim mungkin ya, mondok dan sebagainya, itu luar biasa pahalanya. Siapa yang berpahala? Yang menuntut ilmu berpahala, yang memberikan untuk fasilitas berilmunya berpahala orang tuanya, itu investasi akhirat semua. Yang melaksanakan belajar berpahala, yang memfasilitasi untuk berilmu berpahala. Ada orang itu tidak berhenti-berhenti belajarnya, lah sekolah, lah ngaji, lah kursus, segala macam. Itu semua jalan menuntut ilmu, semuanya menjadikan catatan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan orang menuntut ilmu. Kemudian jelaskan di sini, Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan menuju surga. Sungguhnya para malaikat, nah ini jelaskan, malaikat lagi meletakkan sayap-sayap nihatiha, sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dilakukan, ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kehidupannya hebat di dunia ini harus dengan ilmu. Siapa yang menghendaki hebat nanti di akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin kedua-duanya maka dengan ilmu. Maka cari ilmu sekarang ini sebanyak-banyaknya, ya. Jadi sungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air, ya. Di tengah air mendoakan orang itu ilmu. Jadi saya khawatir, saya takut, ya, apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu itu semua menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada di antara kita mungkin orang tuanya tidak tamat SD-nya, ataupun hanya tamat SD, tapi anaknya kuliah semua, Pak, sarjana, doktor dan sebagainya. Karena tuanya hebat, tapi doa orang tua dan investasi akhirat yang orang tua berikan kepada anak-anaknya, inilah menjadikan pahala yang mengalir, ya. Kalau kita berpikir sekarang ini, orang tua kita dulu yang hanya tamat SD tapi bisa menyekolahkan kita bahkan sampai sarjana, ya, dan seterus, itu yang luar biasa. Luar biasa. Kita doakan orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa orang tua kita dulu. Doa-doanya yang luar biasa diijabah oleh Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu yang kelima, orang menuntut ilmu. Yang keenam, orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 355, Rasulullah sampaikan, An Ibni Umar yaqul man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan sallallahu alaihi wa malaikatahu sab'ina salatan falyaqillu 'abdan min zalika al yusfir, ya. Yang artinya siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat kepadanya sebanyak 70 salawat. Kalau satu mendapatkan 70, kalau 10, 700. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sedikitkanlah
atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya, bersalawat ya. Jadi kita didoakan oleh malaikat bagi orang yang bisa bersalawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Malaikat mendoakannya. Sehingga apa? Sehingga apa yang dilakukan oleh orang itu adalah mendapatkan salawat ya. Diberikan salawat kepada Rasulullah, Rasulullah oleh malaikatnya akan bersalawat kepadanya sampai 70 kali. Itu kalau satu kali. Yang ketujuh nih ya, yang jarang kita lakukan. Yang ketujuh adalah tidur dalam keadaan berwudu. Ya, kita ada jarang tidur berwudu. Syukur-syukur kakinya dicuci ya. Kadang-kadang dari pasar malam kelebab suruh tidur. Sampai subuh baru bangun. Jalan baju sholatnya, jalan baju tidurnya ya. Pokoknya kadang-kadang nih lah kita ya. Jadi mudah-mudahan kita hari inilah tahu ilmunya berwudu sebelum tidur. Dari hadis Rasulullah sampaikan di Ibnu Majah, Ibnu Hibban, mohon maaf, nomor 368 an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bata tahiran bata fi syi'arihi malak la yastayqizu sa'atan min lail illa qala al malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu di sebulan ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci ya. Jadi kalau ingin didoakan malaikat dan malaikat doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum tidur kita dalam keadaan berwudu. Kita nih kadang-kadang mohon maaf berwudu tuh yang tidak tahan kentutnya ya. Apalagi yang perutnya besar masuk angin ya. Jadi kalau wudhu terus, kentut lagi, wudhu lagi ya sampai. Tapi yakin dan percayalah kalau itu sudah ya kita jadi kebiasaan, kita tidur dalam wudhu, insya Allah didoakan malaikat. Jadi ilmunya pagi hari ini yang ketujuh itu kalau ingin malaikat mendoakan kita, mari kita bersama kalau sebelum tidur kita dulu laksanakan berwudhu ya untuk mensucikan diri. Malaikat bersamanya di pakaian tidurnya. Luar biasa. Kemudian yang kedelapan adalah orang duduk menunggu waktu sholat. Ya, ada kan orang sholat seperti misalnya subuh 4 berapa? 4.24 ya. 4.24. Nah, kita hadir ke masjid itu sudah mulai jam 4 kurang. Ataupun jam 4 lah. Kita duduk berlama di masjid menunggu waktu sholat. Itu didoakan oleh malaikat. Nah, jadi saya khawatir ya. Ini dari hadis Rasulullah sampaikan. Dari hadisnya Sahih Muslim nomor 409 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala ahadukum ma qa'ada yantaziru shalah fi salati ma lam yuhdisu tad'u lahul malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini doa malaikat. Saya khawatir tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu salat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan berdoakan. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Ya, jadi makanya ada pahala bagi orang yang duduk menunggu waktu sholat, yang tazru waktu sholat, duduk ya dari sebelum zuhur, sebelum asar. Artinya ini memungkinkan kita di yang ke-8 ini memungkinkan kita untuk duduk sholat itu artinya kita menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat walaupun belum waktunya ya. Jadi ini iktibar bagi kita semua, didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Jadi mari kita berusaha berikhtiar sebelum sholat kita duduk dulu di masjid menunggu waktu sholat. Yang kalau kita lakukan itu malaikat akan mendoakan kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang terakhir, yang ke-9, orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Ada orang berebut di saf ke depan sampai bersibang-sibang. Ya, ini ada maknanya ternyata. Ya. Malaikat mendoakannya.
saf pertama, saf kedua, saf ketiga, terus. Nailah terlambat, mohon maaf ya, lama misalnya kan, lama di WC, ya. Hadis sesuai sampaikan Abu Daud, innallaha malaikatahu yusholluna 'ala sufufil awal. Ya, ini Abu Daud nomor 407, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Tapi tidak usah pula berebut, ya, sesuai dengan kehadiran kita. Jangan sampai nanti oranglah duduk ataupun berdiri rapi di depan, tarik bajunya, pindah ke belakang, ketua masjid misalnya kan. Tidak usah pula seperti itu. Oh, ini muazin masjid. Tidak usah pula seperti itu, ya. Jadi sesuai dengan kedatangannya. Tapi mari kita berusaha berikhtiar. Salah satu adalah orang yang mendapatkan doa dari para malaikat ini adalah orang dari saf-saf terdepan. Ada yang ingin ke sebelah kanan, ya, di sebelah kanan imam, tidak apa-apa, yang penting di saf-saf terdepan. InsyaAllah apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita niatkan hari ini, dari 9 kategori orang-orang didoakan malaikat ini, salah satunya adalah bagian dari yang pernah kita lakukan, ya, berada di saf-saf terdepan, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian tidur dalam keadaan berwudu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ibrah, pelajaran bagi kita semua, bahwa apa yang kita lakukan itu kalau ingin didoakan malaikat adalah 9 bagian telah kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan taklim kita pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadikan catatan-catatan kebaikan si Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini kita semua disaksikan oleh malaikat ketika kita belajar ilmu. Termasuk juga sahabat-sahabat yang hari ini menyimak Facebook Masjid Agung Batimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah segala urusannya. Mari kita sama-sama memberkahi masjid ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam rangka ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Saya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.